Ada poster, ada film, ada juga papan tulis. Kira-kira kita akan bahas tentang apa ya? Betul, kita akan bahas tentang media pembelajaran dalam proses belajar. Halo semua, kembali lagi. Oke, video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan sebuah materi tentang konsep media pembelajaran. Apa aja sih yang ada di dalam konsep media pembelajaran? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah definisi, kemudian ada fungsi, manfaat, terus ada landasan, dan yang terakhir adalah prinsip. Nah, untuk definisi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, definisi tentang alat peraga. Kedua, media pembelajaran, dan yang terakhir tentunya sumber belajar. Apa sih bedanya antara ketiga hal tersebut? Oke, baik, kita cari tahu ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah alat peraga. Apa sih alat peraga itu? Kalau yang tahu, alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan suatu pesan yang disampaikan oleh pendidik itu terlihat nyata atau konkret sesuai dengan fakta yang ada. Jadi bukan sesuatu yang abstrak yang hanya ada di pemikiran, yang hanya ada di pikiran. Seperti apa sih contohnya? Yang pertama, contohnya yang sering kita gunakan adalah LCD proyektor untuk menampilkan video orang yang sedang berpuisi. Jadi para peserta didik bisa mengetahui bagaimana postur tubuh, gerak tubuh, intonasi yang digunakan saat membaca puisi, dan apa saja yang harus dilakukan ketika membaca puisi. Oke, selanjutnya di media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih pengertiannya? Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi dia sebagai sebuah pengantar atau sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari pendidik ke peserta didik. Seperti apa sih contohnya? Ada banyak. Dan salah satu contohnya yang paling nyata adalah saya ini menyampaikan pesan kepada kalian dengan menggunakan bantuan audiovisual, yaitu video. Nah, video ini itu adalah medianya. Dan ya, kita lanjut yang terakhir. Di sini adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar itu apa sih pengertiannya? Definisinya di sini adalah yaitu segala sesuatu hal yang dapat merangsang seseorang untuk belajar. Maksudnya adalah sesuatu hal seperti modul atau buku-buku pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk mau belajar sehingga dia dapat berubah pola pikirnya, tingkah laku, dan sikap dia dalam menghadapi suatu permasalahan. Awalnya dia tahu hal ini, yang seperti saya bilang, saya menyampaikan pesan tentang konsep media pembelajaran kepada Anda yang awalnya Anda belum tahu apa itu konsep media pembelajaran, akhirnya menjadi tahu apa itu konsep media pembelajaran. Nah, itulah yang namanya sumber belajar. Oke, yang selanjutnya yang fungsi, manfaat, dan landasan dan prinsip dari konsep media pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke. Fungsi media pembelajaran itu untuk apa sih? Oke, kita akan bahas. Secara umum, kita dudukan media dalam sistem pembelajaran adalah sebagai alat bantu, alat penyalur pesan, alat penguatan, dan wakil guru dalam menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. Salah satu kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan fungsi media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada fungsi edukatif, memberikan pengaruh yang bernilai dalam pendidikan, mendidik siswa untuk berpikir secara kritis, memberikan pengalaman bermakna dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan, dan memberikan fungsi otentik dalam berbagai bidang kehidupan dan dalam konsep yang sama. Yang kedua, fungsi ekonomis media pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran yang efisien,
mencapai materi dapat menekankan penggunaan biaya dan waktu. Fungsi sosial memperluas pergaulan antar siswa, mengembangkan pengalaman dan kecerdasan interpersonal siswa. Lalu yang terakhir, fungsi budaya memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia dalam mewariskan dan merumuskan unsur budaya dan seni yang ada dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran jauh lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa manfaat dari media pembelajaran untuk pendidikan. Pertama, adalah menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi, di saat guru menjelaskan sebuah sejarah, guru tidak hanya menjelaskan, tapi dia bisa mempertontonkan sebuah video tentang sejarah masa lalu yang dia jelaskan. Kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sulit untuk dikunjungi, baik dari jarak yang jauh, berbahaya, atau terlarang. Jadi, guru bisa memberitahu atau membuat sebuah gambar dan mempertontonkan kepada para siswa. Jadi, para siswa tidak berpikir secara abstrak. Mereka akan berpikir secara konkret atau nyata. Selanjutnya adalah mendengar suara yang sulit untuk ditangkap dengan indera telinga secara langsung. Misalnya suara detak jantung dan sebagainya. Selanjutnya, mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sulit untuk diamati secara langsung karena sulit untuk ditangkap. Jadi, jika guru menjelaskan juga harus memberi contoh seperti gambar sebuah macan. Bisa diberi sebuah contoh. Selanjutnya adalah mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Seperti guru menjelaskan tentang kembang api. Jadi, di dalam kelas tidak harus kita menyalakan sebuah kembang api untuk mempertontonkan itu. Tapi kita bisa memutarkan sebuah video tentang kembang api. Jadi para siswa bisa melihat bagaimana cara kembang api itu meletus dan bagaimana kembang api itu terbakar. Selanjutnya adalah mengamati dengan jenis benda yang mudah rusak atau sukar. Jadi beberapa benda mudah rusak dan tidak bisa dibawa ke kelas. Jadi guru bisa mempertontonkan itu pada sebuah gambar atau sebuah video dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya adalah dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. Selanjutnya dapat melihat secara lambat suatu gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. Selanjutnya adalah mengamati gerakan-gerakan atau sesuatu yang sulit diamati secara langsung. Selanjutnya, melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. Selanjutnya adalah melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama. Jadi, setelah siswa melihat proses penggilingan tebu dari pabrik gula, kemudian dapat mengamati secara ringkas proses penggilingan tebu yang disajikan dengan menggunakan video. Selanjutnya adalah dapat menjangkau audiens yang berjumlah besar dan mengamati suatu objek secara serempak atau bersama-sama. Selanjutnya adalah dapat belajar sesuai dengan kemampuan minat dan temponya masing-masing. Terima kasih, tadi adalah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan materi mengenai media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran memiliki peran yang penting untuk proses belajar mengajar. Karena keberadaan media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam meningkatkan kegiatan mengajar, mempermudah proses pembelajaran, dan memperjelas materi pembelajaran. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.